Allah itu luar biasa. Amen. Nah, pada pagi ini saya mau melanjutkan apa yang 2 minggu yang lalu saya sampaikan. Siapa yang datang 2 minggu yang lalu dan dengar saya bicara soal benih? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, siapa yang tidak sempat dengar saya ngajar soal benih 2 minggu yang lalu? Silahkan angkat tangan. Oke, saya akan ulang sebagian buat saudara karena ini penting sekali. Yang sudah dengar Anda perlu dengar lagi karena ini akan memberikan understanding, pengertian, penjelasan yang lebih baik lagi kepada setiap kita, karena saya tidak mau terjadi kesalahpahaman dalam hal ini, sehingga menimbulkan kekecewaan pada akhirnya. Dan kalau Anda bisa tangkap dengan rohmu, ini akan membawa akan perubahan yang radikal dari cara hidup kita. Saya mengerti bahwa inilah waktunya anak-anak Tuhan hidup dalam kelimpahan Allah yang hebat sekali, dan saya yakin ini sedang terjadi. Saya dengar Pak Benyamin khotbah Biblical Economics di Puruk Cahu. Puruk Cahu itu kota kecamatan kecil sekali. Anda prayer walk itu cepat selesai di sana, saudara, karena mungkin jalannya cuma sejalannya lurus. Kalau di peta cuma 1 strip jalan. Yang datang ya jemaat kita yang di sana, dan Anda tahu mereka bukan orang-orang yang hebat-hebat mungkin yang terlalu ini sekali. Dan saya dengar bagus sekali dari seminar itu, sekali persembahan yang diadakan terkumpul berapa? 10 juta, ditambah berbagai perhiasan lain. Mereka punya kebutuhan untuk pembangunan gereja mereka 20 juta, terkumpul 10 juta sekali seminar. Kalau kita tinggal Pak Ben 2 bulan di sana, mungkin lebih baik lagi. Lalu khotbah di tempat yang lain, ada satu gereja yang datang persis Alkitabiah 12 orang. Rasul lah saudara ya. Loh memang sana itu tempatnya begitu ya, jadi kalau Anda ke satu daerah ya begitu. Dan di desa itu, kalau saya boleh katakan desa karena cukup jauh dari kota juga, keluar kota, dan 12 orang, seminar 12 orang, berapa juta ya? 2 juta sekian yang terkumpul. Itu sudah angka yang luar biasa, dan itu hal yang hebat sekali. Dan saya percaya, sebetulnya saya yakin anak Tuhan itu tidak miskin, cuman miskin dalam kemurahan, iya banyak. Kalau miskin duitnya punya, menurut saya punya. Tapi miskin kemurahan menurut saya yang melanda di mana-mana. Dan itu yang perlu dibuat kita bercermin dari kebenaran. Dan setiap kali saya bicara soal uang, sebetulnya bukan sekedar uang yang saya bicarakan. Lebih dari sekedar uang, saudara. Itu uang itu bisa merupakan ekspresi dari begitu banyak hal yang lain sebetulnya. Uang hanya satu di antaranya, tapi itu merupakan ekspresi dari banyak hal. Coba ya buka di 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-16 lah. Kalau Anda baca mulai pasal yang ke-8 itu soal pelayanan kasih, ini soal ngomong soal memberi, soal uang. Coba lihat dulu pada pasal yang ke-8, lihat pada ayat yang ke-16. Apa yang Paulus katakan ini luar biasa. Ini bicara soal jemaat yang didorong untuk memberikan korban, persembahan mereka. Tapi yang disampaikan bukan sekedar uang. Sekali lagi, itu hanya ekspresinya dari apa yang di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Jadi Titus dan orang yang terpuji ini disuruh ngapain, saudara? Ini bukan orang sembarangan kan, tapi ini orang-orang yang punya integritas, yang diakui luar dalamnya itu teruji oleh Paulus dan oleh Tuhan sendiri. Disuruh ngapain sih mereka? Dikatakan, dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan sebagai bukti kerelaan kami. Jadi mereka itu oleh jemaat ditunjuk. Jadi mereka ini sebetulnya dikirim untuk nganterin persembahan.
Dan orang yang diberi tugas ini bukan karena dia orang kaya, tapi karena dia oleh jemaat dianggap sebagai orang yang terpuji dari semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Jadi orang ini punya kualifikasi yang luar biasa, sehingga merekalah yang dipercayai untuk ngirim duitnya. Jadi masalah uang itu masalah tanggung jawab atau kepercayaan yang Allah berikan kepada kita. Itu bukan karena Anda kaya atau miskin, tapi karena Allah melihat orang ini sudah teruji dan terpuji. Ya, terusin lagi. Ayat yang ke-20, ya, dikatakan, sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Jadi Paulus ini, menurut saya ini lebih dari John Evans ini. Ya kalau sudah ngomong soal pemberian itu hasilnya sebesar ini. Sampai enggak disebut angkanya karena saking gedenya. Sebesar ini. Nah karena itu nyangkut uang besar yang dipakai nganterin duit yang gede itu bukan orang sembarangan. Dia kirim Titus, salah seorang muridnya, dan dia kirim orang yang terpuji. Bukan hanya teruji, tapi terpuji. Orang berkata, ya ini hebat sekali orang ini. Dikirim, saudara. Dan dia berkata, karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka, kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji, dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Jadi orang ini orang yang memang pemberi, sukanya membantu. Dikirim, dilapis. Dan semua itu orang-orang yang punya integritas luar biasa. Ingat, kepercayaan soal keuangan itu bukan soal apa-apa, saudara. Tapi soal kepercayaan Tuhan terhadap integritas hidup kita, luar dalamnya. Dia lihat dan dia timbang. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Jadi ini bukan sekedar uang, saudara. Kalau uang mulai terlibat, di dalamnya dibutuhkan integritas dari orang yang pegang uang itu. Luar dalamnya mesti sama. Dan dia orang yang teruji, orang yang Allah berkata, ini terpuji orang ini, luar biasa. Begitu uang di tangan dia aman, tidak akan disalahgunakan, dia akan gunakan dengan begitu baik dan begitu luar biasa, dan bertanggung jawab dengan apa yang Allah percayakan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi, kalau saya bicara soal keuangan, itu bukan soal uangnya, saudara. Tapi luar dalamnya integritas hidup kita. Itu kesangkut begitu erat antara masalah keuangan dengan integritas kehidupan kita. Nah, sekarang saya akan lanjutkan dan saya akan ulang sedikit apa yang saya sampaikan minggu lalu supaya memberikan pengertian. Pengulangan saya ini termasuk penjelasan tambahan supaya membuat kita punya understanding yang baik tentang bagaimana sebetulnya kita mendapatkan benih yang baik dari Tuhan. Buka Kejadian pasal yang ke-47. Kejadian 47 ayat 13. Saya akan ulang akan satu perikop ini untuk memberikan akan understanding yang lebih baik buat setiap kita. Kejadian 47, lihat pada ayat yang ke-13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan sebab kelaparan itu sangat hebat. Sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka.
dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, "Berikanlah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, sebab tidak ada uang?" Jawab Yusuf, "Tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu." Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannyalah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Setelah lewat tahun itu datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua serta berkata kepadanya, "Tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus." Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun, dan tentang rakyat itu diperhambakannyalah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ke ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, "Pada hari ini aku akan membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu. Dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun." Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Nah, saya jelaskan begini ya 2 minggu lalu. Mereka kelaparan luar biasa. Akhirnya akibat kelaparan itu mereka habis-habisan. Kenapa? Ada satu kesalahan yang dibuat oleh orang Mesir dan orang Kanaan. Selama mereka mengalami bencana kelaparan, yang mereka beli dengan uang mereka, yang mereka minta dari Yusuf, itu bukan benih, tapi gandum dan apa? Makanan. Nah, kalau mereka beli makanan, makanan tidak akan pernah berkembang biak. Makanan selalu akan makin lama makin habis, karena namanya makanan yang tiap hari harus dimakan untuk kebutuhan makan mereka. Nangkap saudara? Ini kesalahan fatal sekali. Mereka makan, mereka beli lagi, mereka makan lagi, mereka beli lagi, sampai semua uang mereka habis. Begitu uang habis, mereka beli makanan lagi. Dengan apa? Ternak mereka. Sampai semua ternak mereka habis. Untuk apa? Beli makanan. Sama dengan orang Kristen hari ini. Kita minta berkat. Ya habis juga. Semua yang diberikan berupa berkat, itu akan habis. Karena cenderung kita makan semua. Segala yang kita gunakan untuk kita makan, itu akan habis. Tidak ada tuaiannya. Ya tuaiannya Anda tambah umurnya, tidak mati muda kelaparan gitu ya. Kalau terlalu banyak ya kolesterolmu tinggi, paling-paling begitu kan.
Atau orang berkata rakus dan tamak dan gelojoh begitu. Tapi itu kan sebetulnya semuanya sama. Anda makan habis, makan habis, makan habis. Hanya begitu aja. Segala sesuatu yang hanya berupa makanan, itu pasti akan kita makan. Namanya makanan. Anda simpan terlalu lama, akan busuk, akan keluar jamurnya, akan expired, dan gak mungkin dimakan lagi. Makanan harus dimakan. Tapi yang dimakan tidak akan berbuah apa-apa. Ya habis. Dimakan, proses, buang. Makan, proses, buang. Itu aja, saudara. Saya teringat anak saya nih. Jangan hari ini. Kasihan yang lagi rundingan di Camp David. Ini kan lagi rebutan Yerusalem terus, saudara. Ehud Barak dengan Yasser Arafat di Camp David dengan Clinton. Saya belum ya? Ini rebutan soal Yerusalem. Ini kota suci katanya. Tidak buat anak saya, saudara. Saya ceritain tidak apa-apa lah, saudara. Ini loh makanan ini gawat. Saya sudah ngomong sama istri saya. Tiap pagi ini anak-anak saya tak omongin. Sebelum keluar hotel, kuras isi perutmu. Nanti kalau di tengah jalan repot. Karena kita kan jalan terus muter seharian di Israel. Hari itu mereka tidak taat. Nah, Samuel, selalu ceritanya Samuel, saudara. Ini nabi besar soalnya ini menurut saya. Habis lihat tembok ratapan, dia selalu pegang benderanya turnya. Jadi kalau guide-nya di depan toh, mesti bawa bendera supaya rombongannya di belakang tahu kemana rombongan itu. Nah itu bawa 2 bendera, dia selalu bawa bendera 1. Dia bawa di depan. Lihat tembok ratapan, foto dulu, pakai kupah, gitu ya, pakai tutupnya orang, topinya orang Yahudi itu, dia foto sebentar. Udah, lihat tentara Israel, foto sama tentara, senang dia. Dia pegang bedilnya, wah keren sekali. Dia senang lihat begitu-begitu, seperti anak laki kebanyakan begitu. Selesai dia jalan dengan gagah, keluar tembok ratapan, keluar dari satu gerbang di gerbang Yerusalem, saudara. Jadi itu keluar dari gerbang Yerusalem, Anda akan lihat itu jalan besar, itu bis banyak dan turis banyak sekali. Dia jalan, gagah. Tiba-tiba gini, aduh Pak, sakit Pak. Kenapa? Ini enggak kuat Pak, gini jalannya. Itu di Yerusalem, saudara. Sedang rebutan ini Israel sama Palestina. Waduh, ya saya bilang, ini enggak ada WC di sini. Tunggu nanti aja. Enggak kuat Pak, ini keluar di celana nih Pak kalau gini. Suruh ngapain kalau gitu saudara, ayo. Jalannya gini. Di bis enggak ada WC-nya. Itu jalan besar. Yerusalem. Bayangin. Maminya buat tindakan emergency. Ibu selalu jeli sekali. Lihat semak-semak belukar. Jadi ini tembok bukan tembok ratapan, ini tembok luar Yerusalem, tembok. Kalau Anda ke Yerusalem satu hari, Anda lihat tembok luarnya. Terus ini jalan besar, bis parkirnya di sini, ini ada gerombolan tanaman sekian lah kira-kira. Mungkin dari biji sesawi atau apa, saya nggak tahu. Pokoknya itu perdu lah saudara, kira-kira tinggi sekian. Sana aja, sana mah langsung lari di balik pepohonan saudara. Itu kalau yang dengar Perdana Menteri Israel ngelus dodo saudara. Tak pertahan ke mati-matian, cuma di ngonok ke loh. Saya bilang, kamu kalau sudah gede gak jadi nabi besar, awas saya bilang. Yerusalem kamu, gini kamu. Aduh saya bilang, jangan tiru-tiru saudara ya. Jatuh di gereja ya, hati-hati. Nah itu hasil dari makanan saudara. Ngerti? Luar biasa ya.
Itu baru satu cerita nih, pasti banyak cerita lagi. Nah, tapi saudara, akhirnya setelah mereka habis-habisan, uang habis, ternak habis, gak punya apa-apa, mereka mulai pinter. Yang tinggal cuma badannya dan tanah. Kali yang terakhir, mereka datang ke Yusuf, mereka berkata, berikanlah kami, apa? Benih. Bukan minta lagi makanan, tapi minta benih. Ini pinter, smart. Nah, waktu mereka minta benih, diberi gak sama Yusuf? Diberi. Mereka berkata, kami jadi hamba Firaun, tanah ini milik Firaun. Yusuf berkata, baik, aku beli kamu sekarang. Badanmu jadi budaknya Firaun, tanahmu miliknya Firaun. Ini aku beri kamu benih. Nah, saya ngajar kepada saudara, kalau Anda ingin hari ini misalnya Anda habis-habisan sudah gak punya apa-apa. Untuk engkau bisa nikmati lagi berkat Tuhan, Anda mesti nabur. Tapi kalau nabur pun sudah gak punya, minta benih. Nangkap ya? Minta kiri Tuhan, aku pengen nabur nih, sampai akhir tahun ini. Nah, sekarang begini, Anda mau nuai berapa, Anda bisa memperkirakan benihmu butuh berapa. Kayak gereja ini saudara ya, saya beritahu apa adanya. Kami tidak pernah punya budget sebetulnya. Dari pertama nggak pernah punya, lebih tegas lagi sejak tahun lalu ketika John Evans ini datang. Dia berkata begini, gereja jangan menentukan budget. Misalnya, tahun 2001 kita butuh sekian miliar, jangan. Sebab kalau gereja mulai berkata, kita butuh uang sekian, nanti lama-lama di gereja itu isinya adalah kolektor tok untuk nutup budget. Ngerti? Akhirnya jemaat cuma diperah untuk nutup budget. Salah. Nanti semua stres cari duit. Karena kalau nggak sampai budgetnya, proyeknya macet semua. Nah ini kan pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Jadi gereja harusnya gimana? Gini, kita ngerti kebutuhan tahun depan sekian, kurang lebih. Harusnya kan ada proyeksinya, sekian. Let's say sekian miliar misalnya. Ditambah untuk misi segala macam kita, misalnya saya berkata, oke, tahun depan kita butuh 2 miliar, misalnya. Jadi bukan berkata kita budgetnya 2 miliar. Tapi kita berkata, paling tidak kami ingin tuai 2 miliar. Jadi untuk bisa nuai 2 miliar, sekarang gereja mesti berdoa, Tuhan sebelum tahun 2001, aku mesti nabur dong gereja ini. Nah naburnya berapa untuk aku bisa nuai 2 miliar? Misalnya saya berdoa, Tuhan benihnya butuh berapa ini? Lalu saya misalnya Tuhan berkata gini, wah ini kamu perlu benih besar nak. Oke Tuhan, berapa yang kami sampai akhir tahun ini mesti tabur gereja. Bukan untuk dipakai untuk gereja sendiri, ditabur ke tempat lain. Itu di luar kos yang kita ada loh. Misalnya terus kita berdoa, Tuhan beri angka. Oke, kamu perlu nabur 200 juta. Sampai dengan akhir tahun ini. Jadi saya berkata, Tuhan, tapi misalnya di kas kami untuk ditabur, gak ada 200 juta ini. Nah saya berdoa, beri kami ini gereja benih, 200 juta sampai akhir tahun ini, lalu ini akan jadi benih buat kami, untuk kami tabur sampai dengan akhir tahun ini. Nanti tahun depan kami percaya, benih ini akan tumbuh berlipat ganda, kami tuai untuk gereja ini 2 miliar. Jadi kami tidak ada beban untuk nekan jemaatnya berkata, memberi kita kurang proyek ini. Ya mabuk saudara kalau tiap hari begitu. Nangkep, ini ada proyek ini. Loh ini kok, ini PT atau gereja kok kaki yang proyek? Kalau PT banyak proyek bagus, jobnya banyak. Kalau gereja kaki yang proyek saudara, ya orang Semarang bilang mendem semua, saudara. Mabuk semua. Nangkap ya?
Ganti daripada kita berkata, kita perlu ini, kita perlu duit sekian. Gak usah ngomong perlunya duit berapa. Kita percaya Tuhan kami butuh tuaian 2 miliar tahun depan. Nah sekarang Tuhan, aku perlu nabur. Nah sekarang ini benihnya gak ada ini. Aku mau percaya benih 200 juta dari gereja ini diberikan kepada taburan di tempat lain, bukan di kita, di luar kebutuhan kita, nabur tambahan. 200 juta keluar. Sekarang nggak ada misalnya uang sekian. Aku percaya akan diberi. Nah itu seperti orang Mesir minta benih kepada Yusuf, saudara. Engkau minta benih. Nangkap ya? Atau saudara mau breakthrough. Wah aku percaya harus jadi gaya hidupku ini. Tuhan beri aku benih. Sekian. Nah nanti kita akan lihat. Saudara jangan ngawur nulisnya. Ya, saya tidak berkata ada yang ngawur loh. Saya menghargai iman saudara, tapi saya mau berikan penjelasan lagi supaya ini understanding masuk. Nah, jadi orang Kristen bisa begitu nggak bisa? Kami gereja begitu, saudara. Kami minta benih, Tuhan yang berikan benih. Dalam 2 Korintus dikatakan bahwa Allah yang memberikan benih untuk ditabur dan dilipat gandakan. Dia juga memberikan roti untuk dimakan. Jadi baik benih maupun roti yang memberi siapa? Tuhan. Jadi kami minta benihnya ke Tuhan. Tapi apakah Yusuf memberikan benih untuk seumur hidup mereka? Tidak. Yusuf memberikan benih kepada mereka dan benih berikutnya ternyata tidak seluruh benihnya langsung diberi sekaligus. Dia berkata ini benih. Tidak jelas berapa jumlahnya, tapi indikasinya tidak semua yang mereka minta diberi. Dan dia berkata begini, ini benih kamu terima. Kamu taburkan dulu yang aku berikan ini. Nanti kan kamu nuai. Oke? 1/5 milik Firaun, lalu 4/5 kamu bagi. Sebagian dari itu untuk apa? Benih lagi. Jadi gini caranya. Saya saudara berkata gini, Anda tulis, Tuhan aku percaya, aku akan bisa nabur 10 juta sampai dengan akhir tahun ini. Jangan bermimpi Allah berikan 10 juta. Jam 3 pagi, malaikat Gabriel datang. Hai anakku, 10 juta. Oh benih. Gambar siapa Tuhan? Pak Harto senyum. Lalu Anda minggu berkata, benih. Pak tergenapi, malaikat Gabriel datang tadi pagi. Ini saya bawa 10 juta. Gak bakal. Anda akan diberi benih oleh Tuhan. Terus dia mau lihat. Oke, dia berkata, seperti apa anak ini? Anda tabur nggak? Begitu Anda mulai tabur, Pak tapi ini belum seperti yang saya minta. Ya memang tidak akan diberi seperti yang kau minta sekaligus. Anda diberi sedikit, Anda tabur. Nuai nggak kira-kira? Nuai. Dari mana tahu? Coba buka Kejadian pasal yang ke-8. Kita mundur sebentar. Kejadian pasal yang ke-8, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai 22. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Perhatikan ayat berikutnya, ini luar biasa. Ketika Tuhan, saudara, mencium persembahan yang harum itu. Allah itu suka kalau anaknya memberikan sacrifice-nya, korbannya. Bukan soal, Tuhan mencium bebek panggang ini. Bukan, please saudara, itu bukan bebek panggangnya. Anda pikir bau aroma bebek panggang itu naik ke surga? Tapi sacrifice yang keluar dari hati dan hidupnya Nuh. Itu yang korban yang dia cium di hadapannya. Bukan maka Tuhan bau
bebek panggang dan Allah merasa lapar. Dan dia melihat itu dan dia sedot sarinya. Dan Allah kenyang. Oh, ngawur itu saudara. Korban hati itu. Ini ekspresi itu saudara. Ekspresi korban yang Nuh berikan. Itu yang berkenan di hadapan Allah. Dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Oh, kalau Anda memberikan sacrifice korban, langsung dari hatinya keluar firman. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Terus ayat berikutnya, ini hukumnya. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti. Musim apa? Menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan yang pertama dia katakan adalah tidak akan pernah berhenti musim apa? Menabur dan menuai. Jadi kalau Anda itu terima benih pertama dari Tuhan, mungkin jumlahnya kecil. Kalau Anda taburkan, maka itu pasti musimnya selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan menuai. Begitu Anda mulai tabur, itu akan menuai. Begitu menuai, sebagian Anda mesti kembalikan untuk jadi apa? Benih lagi. Nuai lagi. Benih lagi. Taburkan lagi. Nuai lagi. Terus kalau Anda konstan seperti itu, maka saya percaya kalau keluar dari hati yang tulus dengan Tuhan, pada waktunya engkau berkata, ternyata betul. Dia berikan aku benih seperti yang aku minta. Tapi kalau Anda bermimpi di siang bolong, mana 10 juta? Lu ini kan baru 20 ribuan, belum ini untuk makan pecel dulu. Makan dulu pecel. Jadinya ya peristiwa Yerusalem itu saudara. Tapi di Semarang. Nggak akan dapat apa-apa. Nanggap ya. Kenapa ini saya perlu tekankan? Karena ini penting buat kita.